Halo semuanya, saya Givari Halakatama selaku host dari Biar Farm Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuat sebuah program khusus untuk bakal calon anggota legislatif. Di sini program yang akan saya ajukan, akan saya usungkan yaitu program hashtag Bila Pilih Wakil Rakyat. Dan salah satu di sebelah saya ini merupakan tokoh masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota dewan dari Dapil Dapil 2. Dapil 2 ya. Sungai Penuh. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Bang. Baik, terima kasih host Biar Paham ya. Biar Paham Podcast. Dinda Fori. Ya, Perkenalkan, nama saya Tri Alek Noverzan. Tri Alek Noverzan. Ya, untuk saat ini sedang masuk dalam bacalek ya, daftar bacalek Dapil 2 Ya, Kota Sungai Penuh dari Partai P3. P3. Dari Partai P3 yang wilayah pemilihannya di Hamparan Rawang, Kota Baru, dan Pesisir Bukit. Pesisir Bukit ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan, Bang, perjalanan hidup Abang dari awal sampai akhir. Dari kecil sampai dari sekarang. kecil ya. Mungkin bisa cerita ke penonton Biar Paham Podcast ini. Kalau dari kecil kita besarnya kecil sampai besarnya di Hamparan Rawang, tepatnya di Desa Kotodian ya. Desa Kotodian, dan sekolahnya di Hamparan Rawang juga dari SD 14 Kota Beringin, SMP-nya SMP 4 yang ada di Rawang juga. Ya. Kemudian SMA-nya kita di SMA 3 SMA 3 Sungai Penuh. Sungai Penuh ya. Kemudian baru kita melanjutkan S1-nya di STE sini. Itu untuk riwayat pendidikannya. Kalau organisasinya mungkin kita setelah tamat SMA, kuliah, baru kita berkecimpung ke organisasi ya. Mulai dari internal BEM, kemudian juga di eksternal juga kita gabung juga. Iya, Bang. Organisasi aja, Pak. Maksudnya organisasi apa aja yang pernah Mbak ikuti? Mulai dari kuliah kita masuk di BEM ya. BEM mulai dari jadi ya ketua bidang apa kan. Setelah itu sempat juga jadi sekretaris BEM. Kemudian pernah juga jadi koordinator 2015 sampai 2014 2015 kita koordinator BEM untuk wilayah Sungai Penuh Kerinci. Itu meliputi BEM yang ada di gabungan dari BEM yang ada di kampus-kampus Sungai Penuh Kerinci, kita koordinatornya. Oke, berarti gini. Sempat kita bentuk aliansi BEM waktu itu. Aliansi BEM aliansi BEM. Gabungan dari semua BEM yang ada di Kerinci Sungai Penuh. Kerinci dan Sungai Penuh. Jadi digabungin ya. Digabungi, koordinatornya kita. Koordinatornya Bang. Iya. Bang Alek ya. Itu di 2014 2015. Oke, setelah itu Bang? Setelah itu udah selesai kuliah, baru kita masuk di KNPI awalnya 2016 2017 ya, zamannya Bang Fikar. Sama Bang Fikar kita sempat juga kita gabung. Kemudian setelah masanya Bang Fikar habis, kita masih gabung tapi jadi sekretaris sampai sekarang. Nah, itu di KNPI. Dan juga kita gabung juga di PSSI, jadi wakil sekretaris sampai sekarang. Persatuan Sepak Bola Indonesia. Ya. Oh. Sampai sekarang ya, Bang? Sampai sekarang. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Ya. Kenapa harus di politik? Kenapa harus mencalonkan diri sebagai caleg untuk Dapil 2 ya? Ya. Jadi gini, kalau boleh kita bercerita ya. Ini keputusan paling besar ya
di dalam hidup. Mungkin umur saya udah 28 tahun. Kalau mungkin dalam kategori untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan, Tergolong masih muda. tergolong masih Oke. muda. Tapi setelah kita pikirkan, baru kita ngambil keputusan untuk mengambil keputusan untuk maju di DPR, masuk jalur politik. Itu memang keputusan yang sangat besar. Tapi adalah beberapa motivasi yang membuat kita harus masuk di sini. Pertama, ketika kita masuk di ranah politik itu banyak hal baik yang saya rasa, banyak hal baik yang bisa kita kita kerjakan di sana. Nah, karena di sini saya terlahir dari dunia aktivis. Nah, aktivis zaman mahasiswa, kemudian ya bikin gerakan-gerakan apapun itu pun selalu istilahnya selalu uh, kalau bicara aktivis otomatis dia akan melihat ini apa istilahnya mengawasi daripada pemerintah. Oke. Ya kan? Dan itu selalu kami 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 kerjakan, selalu kami di zaman kami bergerak itu kami selalu mengontrol daripada jalannya pemerintah. Nah, sehingga istilahnya karakter itu terbentuk di sana. Maka pilihan yang saya ambil itu di politik ini memang karena latar belakang di dunia aktivis tadi. Oke. Mungkin ada alasan lain nggak Bang? Kenapa berkecimpung lagi ke dunia politik? Kalau kondisi saat ini ya, kita lihat ya, kalau kondisi saat ini itu yang berada di dunia politik itu mau ya susah kita mencari anak muda. Oke. Ya kan? Anak muda yang berani terjun di dunia politik yang langsung untuk contohnya untuk menjadi calon DPR itu ada segelintir orang. Ya, saya lahir bisa dikatakan lahir dari aktivis orang kecil. Selama ini yang kita lihat yang berani untuk maju jadi maju di dunia politik itu selalu orang-orang yang istilahnya mohon maaf pensiunan atau segala macam kan. Ya. Dan juga ada beberapa anak muda, tapi anak muda yang istilahnya memang dilahirkan tanpa ada rekam jejak, istilahnya rekam jejak sosialnya, rekam jejak aktivisnya nggak ada, tiba-tiba muncul. Karena mungkin ada nama besar yang dibawa. Mungkin ada nama besar yang dibawa sehingga termotivasi untuk maju. Tapi kalau sekarang ini yang aktivis yang istilahnya aktivis pergerakan yang maju di DPR itu belum nampak kalau pandangan saya ya, belum nampak untuk wilayah Sungai Penuh. Jadi selalu anak muda yang istilahnya anak muda yang yang di istilahnya yang dilahirkan mungkin membawa nama besar di belakang. Tapi aktivis-aktivis yang istilahnya aktivis pergerakan yang bergerak dari bawah dari nol itu belum ada yang muncul. Jadi saya memberanikan diri bersama kawan-kawan untuk tahun 2024 ini mungkin banyak yang aktivis-aktivis yang istilahnya aktivis pergerakan yang muncul di 2024 ini, dan itu tidak ada membawa nama besar. Memang mereka rekam jejaknya jelas. Itu kemudian motivasi juga saya merasa yang bisa berada di DPR itu harus orang-orang pergerakan dan juga istilahnya yang memiliki nilai sosialnya tinggi di sana. Karena untuk berada di DPR bukan hanya bisa menjalani rutinitas ya, tapi harus berani
untuk melakukan inovasi gebrakan yang istilahnya gebrakan baru. Tapi selama ini bisa kita katakan ya di DPR hanya menjalani rutinitas. Itu pengamatan dari pribadi ya. Iya benar. Oke, menarik. Oke, balik ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Ya, Menurut Abang nih, problem yang ada di Kota Sungai Penuh ini, menurut versi dari ya. Bang Alek, itu apa ya, Bang? Bisa diceritakan ke penonton? Ya kalau kita lihat saat ini itu yang istilahnya yang prinsip ya, sampah ya. Sampah ya? Sampah ya, kita sudah melihat mungkin sama-sama kita mendengar berita apa segala macam, sampah yang ada di Sungai Penuh ini memang belum ada kejelasan kemana apa nama TPA-nya apa sebenarnya, sedangkan TPA yang dibangun saat ini selalu istilahnya sifatnya sementara kan, dan gejolak masyarakat yang istilahnya tempat pembuangan sampah yang ada saat ini itu kan belum belum diterima oleh masyarakat yang sekitarnya. Oke. Dan itu saya rasa itu selalu mengganggu ya, selalu mengganggu karena ketika ada gesekan masyarakat yang berada di sekeliling TPA itu otomatis nanti terhambat nanti, karena gini, eh, kalau sampah itu sehari saja ya kan, sehari saja ini apa tidak Dibuang? tidak dibuang otomatis sudah numpuk, sedangkan kota kita, wilayah kota kita ya kita tahu kan Iya. kecil, kalau numpuk sampah sini kan istilah risih Iya. masyarakat. Dan itu yang istilahnya harus pemerintah DPR harus bisa menyelesaikan itu. Bagaimana, apakah ada dulu sempat saya dengar itu ada TPA regional ya, regional yang sedang dibahas sampai saat ini. Oke, emang ya? Ya, Oke. itu nantinya kalau TPA regional itu kan tempat pembuangan sampah untuk dua wilayah ya, Kabupaten Kerinci dengan Sungai Penuh. Nanti kalau saya rasa kalau itu memang ada jalan keluarnya di sana, itu solusi yang paling bagus. Nah, masalah sampah. Kedua, masalah uh, lowongan kerja ya. Apa nama tadi kan gini, kalau kita lihat statistik saat ini, indeks manusianya luar biasa. Kita Sungai Penuh berada di, kalau wilayah provinsi ini, provinsi Jambi, wilayah kedua apa urutan kedua ya setelah kota Jambi. Tapi yang kita lihat di lapangan saat ini bahwa apa sih lah, di Sungai Penuh ini susah untuk mencari tempat kerja. Jadi perlu juga ada, kalau kita bicara Sungai Penuh otomatis ya memang susah karena perusahaan nggak ada di sini kan. Tapi bagaimana pemerintah didorong oleh DPR itu bagaimana istilahnya merancang sebuah istilahnya inovasi ya, berinovasi untuk menciptakan lapangan kerja. Pertama itu menciptakan lapangan kerja, kedua bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan Oke. untuk anak-anak muda yang istilahnya anak-anak muda yang tamat kuliah itu sudah tidak terpikirkan untuk mencari kerja, tapi dia berpikirnya bagaimana menciptakan usaha. Itu Artinya mindsetnya berubah. mindsetnya berubah, dan itu saya rasa itu perlu 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 dorongan daripada DPR dengan dinas, contohnya koperasi dan UMKM atau segala macam, itu bisa terjadi. Apakah diadakan kepelatihan apa segala macam kan. Terus ada lagi nggak, Bang? Unek-unek dari Abang nih, problem yang ada di Sungai Penuh ini apa aja sih? Banjir Oh, banjir. ya kan, Oke. ada beberapa titik itu selalu kalau udah hujan deras
itu udah banjir. Iya. Contohnya ya di tempat kami itu kan di Rawang itu selalu, apalagi Tanjung Rawang itu selalu banjir. Jadi itu yang istilahnya selalu jadi permasalahan Kota Sungai Penuh. Bukan hanya uh, pemerintah saat ini, pemerintah sebelum sebelum ini juga belum mampu, Iya. nah, belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kayak gitu. Oke. Mungkin kalau menurut pendapat saya nih Bang, Ya, pada saat ini mungkin pemerintah ini secara umum ya, menurut pendapat pribadi saya, pemerintah mungkin sudah sudah mengupayakan, membahayakan. tapi belum Belum optimal gitu. optimal, ya. Kita tidak menyalahkan pemerintah, pemerintah pasti Ya, bekerja ya. gitu kan. Tapi di satu sisi yang saya lihat belum optimal dan butuh dorongan dari masyarakat lagi untuk bisa apa ya, terrealisasikan Ya, apapun problemnya. Jadi menurut pendapat saya ya seperti itu sih Bang. ya, ya. Nah menurut Abang nih, nanti ke depan kalau seandainya Abang terpilih, Ya. solusi apa yang Abang usungkan untuk bisa menindaklanjuti masalah-masalah tadi? Ya, di sini kalau kita bicara di DPR itu kan ada beberapa fungsi ya di Ya, DPR. Itu pertama legislasinya, peraturan, aturan, kemudian fungsi pengawasan, kemudian terakhir fungsi anggaran ya, untuk penetapan anggaran yang ada di wilayah Sungai Penuh. Kalau Dewan itu bisa bisa pertama istilahnya eh, merangsang ya pemerintah untuk melakukan gebrakan-gebrakan baru, Oke, kan itu dengan dibantu oleh anggarannya. baik. Jadi ketika kita rangsang pemerintah untuk melakukan gebrakan, kita bantu di anggaran. Itu prosesnya. Kalau DPR tidak bisa, istilahnya beda ya, legislatif dengan eksekutif. Kalau wewenangnya kan semuanya di eksekutif. Nah, tapi ada wewenang daripada fungsi daripada DPR itu untuk fungsi anggarannya. Ketika pemerintah punya gagasan apa, pemerintah punya gebrakan baru, kita bantu. Kita bantu di anggarannya, penetapan anggaran. Jadi tidak bisa DPR ini istilahnya memang gebrakan ya, Gebrakan ya. gebrakannya. Oke. Tapi gebrakannya dimiliki oleh pemerintah, dibantu oleh DPR. Baik. Itu yang enak. Kalau nanti kalau saya ya istilahnya Ya, berada di sana di kursi di DPR kursi itu DPR tadi ya, yang memperebutkan 25 kursi yang ada di Sungai Penuh ya, ya Bang? Untuk saat ini ya Bang? sekarang 25 ya, Sekarang 25. 25. Ya. Info yang saya dapatkan dari tim juga ada 25. 25 Ya. kursi di dapil ya kan, beda-beda dapil kan, 25 istilahnya ketika kita bisa merangsang dari pemerintah untuk melakukan gebrakan-gebrakan baru, itu yang istilahnya Inovasi tadi. inovasi ya, Oke. inovasi. Sedangkan gini, kita punya inovasi tapi kita tidak bisa menjalankan kan, Ya tidak benar. bisa menjalankan. Benar. Kalau dia bisa menjalankan itu eksekutif. Jadi ketika kita berikan rangsangan untuk eksekutif melakukan gebrakan-gebrakan baru, kita bantu di anggaran, penetapan anggaran apa segala macam, dan dibantu di pengawasan, contohnya gitu. Berarti yang saya rangkum ya Bang, Ya, tugas DPR ini fungsinya untuk pengawasan. pengawasan. Untuk eksekutornya, Eksekutornya baru ya di eksekutif. baik. Oke, kita lebih ke pertanyaan khusus untuk Abang ya. Ya. Secara general deh, secara umum. Menurut pandangan Abang nih, komunikasi itu penting gak sih diperlihatkan, terus juga diedukasikan ke anak-anak muda saat ini? Sangat Peran penting, komunikasi ya. maksudnya. Sangat penting gimana ya? Sekarang ini sudah eranya digital ya. Jadi peran komunikasi itu sangat mempengaruhi daripada segala lini, kalau bahasa saya segala lini, baik itu pemerintahnya, membantu pemerintah. Kemudian gini, kalau dulu kan kita mengandalkan koran apa segala macam, kalau sekarang ini kan
udah bisa semuanya. Iya benar bang. Model ini podcast kan sangat membantu, sangat membantu menyampaikan pesan, gagasan seseorang, apalagi ketika berani untuk terjun politik. Kalau nol kan istilahnya masyarakat tidak tahu kan, tidak tahu. Tapi ketika adanya peran komunikasi di sini, otomatis bisa memberikan pesan-pesan secara luas ke masyarakat. Menarik. Ya itulah teman-teman, peran komunikasi untuk kita pribadi ya. Karena menurut saya komunikasi itu sangat-sangat penting, mengingat kita itu dibutuhkan untuk masyarakat, dan ketika membantu sesama dibutuhkan komunikasi yang lugas gitu, yang lugas, yang jelas, dan bisa terstruktur nantinya. Ya, menurut pandangan abang lagi nih, menurut versi dari Bang Alek, Ya. kriteria pemilih yang cerdas itu seperti apa bang? Kriteria pemilih yang cerdas, yang pertama, kalau pemilih yang cerdas itu pertama tahu dengan siapa yang dipilih, ya. Rekam jejaknya, rekam jejak yang bakal dipilih, ya kan. Otomatis pemilih cerdas ini dia akan menggali sosok pemimpin yang akan dipilih, ya. Baik dari rekam jejak, kemudian gagasannya ke depan, dan juga apa misi yang akan dibawa. Itu pendapat saya. Jadi ada tiga tadi. Pertama dia mengetahui siapa yang dipilih, kemudian dia menggali rekam jejaknya, dan mengetahui bagaimana gagasan ke depan. Baik. Ya, menarik sih. Karena sekarang tuh lagi hot issue nih mengenai money politik. Money politik, betul. Nah, tujuan saya menanyakan pertanyaan ini tuh lebih mengarah ke kira-kira ada nggak sih masyarakat yang cerdas? Jadi terkait money politik tadi ya. Kita selalu ya, anak muda itu selalu kena mental untuk terjun ke dunia politik itu karena money politik. Oke. Gimana tuh bang? Selama ini di Sungai Penuh kita istilahnya bukan sudah jadi rahasia umum ya. Itu money politiknya besar. Kos yang dikeluarkan pun juga besar. Gitu ya. Jadi bukan hanya operasional aja. Nah, tapi memang money politik itu memang dimainkan di sini ya. Tapi setelah kita ngambil keputusan apa segala macam, ya kita tetap maju walaupun nanti ini yang kita temukan. Nah, soalnya kita anak muda, otomatis kalau anak muda itu hanya punya gagasan, punya pandangan jauh ke depan, tapi secara money politik ya belum ada, belum mampu untuk istilahnya untuk membeli suara, itu belum mampu anak muda. Yeah. Tapi dia punya gagasan ke depan bagaimana konsep membawa Sungai Penuh ke depan lebih baik. Itu ya yang anak muda bawa ya, anak muda tawarkan gagasan seperti itu. Dia bisa bicara jauh ke depan, bagaimana Sungai Penuh 20-30 tahun ke depan. Nah, beda dengan istilahnya orang tua ya, orang tua. Tapi kalau mereka bicara masa lalu, bicara pengalaman ya, kalau lebih kita diunggulkan oleh pengalaman yang sebelum ini. Kalau anak muda beda, dia punya konsep ke depan, gagasan ke depan, bagaimana memajukan Sungai Penuh ke depan. Menarik sih. Ya, mungkin ada pesan-pesan terakhir nih untuk teman-teman biar paham podcast yang mendengarkan, atau mereka yang memiliki hak suara bisa memberikan suaranya ke abang gitu. Istilahnya di sini tuh promosi bang. Oke. Ini tuh khusus untuk anak muda ya. Khusus untuk anak muda. Pesannya gini. Anak muda itu mampu untuk berbuat
memberi gagasan-gagasan besar untuk Sungai Penuh 20 tahun sampai 30 tahun ke depan. Oke. Nah, Ya. jadi itu pentingnya untuk memilih anak muda. Jadi kenali siapa istilahnya siapa yang dipilih, bagaimana gagasannya ke depan. Negeri ini akan istilahnya akan diperjuangkan oleh anak muda ke depan. Oke. Itu saja. Berarti intinya negeri ini akan dibangun dengan anak muda ke Anak depan. Apa yang dikerjakan sekarang mungkin tentunya lebih untuk memprioritaskan dan mementingkan generasi-generasi kita selanjutnya. Ya, Oke. itu tepatnya. Oke, itu dia teman-teman, Bang Alek Ya. dari Dapil Dua. 2 Partai P3. Ya, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit ya. Saya di sini tidak memihak ke saya di sini tidak memihak ke salah satu caleg yang ada di Kota Sungai Penuh, tapi lebih tepatnya saya ingin mencoba untuk mewadahi teman-teman bakal calon anggota dewan ini yang ada di Kota Sungai Penuh, Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, siapapun itu, untuk bisa ngobrol santai di sini, Bang. Ngobrol santai di sini. Saya juga tujuannya untuk mengedukasikan ke masyarakat bahwa ada loh sosok yang inspiratif. Kira-kira seperti itu sih, Bang. Sebenarnya terima kasih ya, Bang, sudah sama-sama. menyempatkan Terima kasih. hadir, sudah memberikan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai di sini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Bang. Ya.